Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Subhan, Mursalim, dan Jumidin berjalan menuju pemakaman. Kabut tipis bergelayut di antara nisan-nisan tua, menyelimuti suasana dengan kesunyian yang pekat. Di bawah bayang-bayang remang, seorang pria sudah berdiri menunggu mereka. Muhali, wajahnya pucat, matanya sembab. "Kita gali di sini," kata Muhali. Suaranya dingin, menunjuk ke bawah pohon asam Jawa tua yang menjulang kelam. Mursalim menelan ludah. 5 tahun lalu, mereka pernah menggali kubur di tempat ini. Dan selama berminggu-minggu setelahnya, mereka dihantui oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan hitam, bisikan lirih dari tanah, dan mimpi-mimpi buruk yang membuat mereka terbangun dengan keringat dingin. "Tidak ada tempat lain?" tanya Subhan, ragu. "Tidak," potong Muhali tegas. "Ayah berwasiat untuk dimakamkan di sini." Mereka saling pandang. Hati kecil mereka menolak, tapi pekerjaan harus dilakukan. Dengan enggan, mereka mulai mencangkul tanah yang keras dan dingin. Baru 1 meter menggali, Jumidin menghentikan ayunan cangkulnya. Ia merasakan sesuatu. Suara. Bukan sekadar suara tanah bergeser, melainkan suara lirih, seperti seseorang berbisik pelan dari dalam bumi. Suara yang menggelitik bulu kuduknya. "Kalian dengar itu?" bisiknya, wajahnya memucat. Mursalim mengerutkan dahi, mencoba mendengar lebih seksama. Dan benar, ada suara. Seperti gumaman dari dalam tanah. Nafas mereka tertahan. Muhali dengan tekad yang mengeras, merebut cangkul dan melanjutkan penggalian. Semakin dalam, suara itu semakin jelas. Sesuatu seperti rintihan atau isakan tangis. Saat kedalaman mencapai 2 meter, tiba-tiba, duk! Linggis mereka menghantam sesuatu. Terasa kosong di bawahnya, seperti ada ruang yang tak seharusnya ada. "Astaghfirullah," bisik Subhan. Linggis diangkat, mata mereka melebar. Ada bercak darah segar di ujungnya. Tanah di sekitar galian tiba-tiba terasa lebih lunak. Dengan jantung berdebar, mereka menggali lebih cepat hingga akhirnya terbuka sebuah rongga di dalam tanah. Dan di sanalah ia berada. Sesosok mayat, terbungkus kain kafan yang masih bersih, nyaris seperti baru dikafani semalam. Tidak ada bau busuk, tidak ada tanda pembusukan. Tapi mereka tahu, tidak ada satupun warga yang dimakamkan di sini selama bertahun-tahun. Jumidin mundur, tangannya gemetar. Ini tidak mungkin. Muhali, meski ketakutan, memberanikan diri mendekat. Tangannya terulur, menyentuh kain kafan itu. Dan saat jari-jarinya meraba permukaan kain, mayat itu bergerak. Mata di balik kafan terbuka. Seulas senyum mengerikan menyentuh bibir mayat tersebut sebelum ia berbisik dengan suara yang seperti berasal dari kedalaman kubur. "Akhirnya, kalian datang lagi." Teriakan mereka pecah bersamaan. Subhan, Mursalim, Jumidin, dan Muhali berhamburan keluar dari lubang kubur, saling berebut naik sebelum mayat itu bisa melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuh mereka gemetar, napas tersengal. Muhali jatuh terduduk, matanya tak berkedip menatap liang kubur yang kini terasa seperti pintu ke dunia lain. Mayat itu tersenyum. Tak ada yang berani mendekat lagi. Mereka berlari meninggalkan kuburan itu, tak peduli cangkul dan linggis masih tertinggal di sana. Saat kembali ke kampung, kabar pun tersebar. Tidak ada satupun warga yang mau memakamkan jenazah ayah Muhali di pemakaman itu. Malam itu, dengan rasa putus asa, Mursalim dan beberapa warga membantu Muhali menggali liang kubur di belakang rumah. Meski terasa aneh, ini lebih baik daripada berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan di pemakaman umum. Namun, ketakutan mereka baru saja dimulai. Malam pertama, suara aneh terdengar di atap rumah Muhali, seperti seseorang sedang berjalan dengan kaki yang diseret-seret. Angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering. Ia berusaha mengabaikan, mencoba tidur. Kemudian, duk! Sesuatu jatuh di depan pintu rumahnya. Hatinya mencelos. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Matanya
membelalak. Di depan pintu ada sebutir telur busuk pecah dengan cairan hitam dan belatung menggeliat di dalamnya. Tak jauh dari itu ada genangan merah pekat, darah bercampur nanah yang mengeluarkan bau menyengat. Muhali mundur, napasnya semakin berat, dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tok, 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 ketukan halus terdengar dari balik pintu. Padahal ia masih berdiri di ambang pintu, tak ada siapa-siapa di sana. Sementara itu, di rumah yang lain, Mursalim, Jumidin, dan Subhan mengalami hal yang sama. Pintu mereka diketuk, atap rumah berbunyi seperti ada yang merangkak, dan setiap kali mereka membuka pintu, telur busuk dan darah nanah sudah menunggu di depan rumah mereka. Di tengah ketakutan itu, Subhan mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari halaman rumahnya yang gelap, terdengar suara seseorang yang sedang tertawa pelan. Suara yang sama dengan bisikan dari dalam kubur. Pagi harinya, keempatnya berkumpul. Di teras rumah Muhali, mereka duduk dengan wajah pucat dan mata sembab. Tidak ada yang bisa tidur semalaman. Aku pikir cuma aku yang mengalaminya, kata Mursalim, suaranya parau. Tidak, Jumidin menggeleng. Aku juga. Pintu rumahku diketuk, tapi waktu kubuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau busuk dan darah. Muhali menatap mereka satu persatu. Ini ada hubungannya dengan mayat di bawah pohon asam itu. Mereka terdiam. Tidak ada yang ingin mengakui, tapi di lubuk hati mereka tahu. Sesuatu telah terbangun dari kuburnya. Malam kedua, matahari terbenam dengan cepat, meninggalkan bayang-bayang panjang di tanah. Keempat pria itu duduk di rumah Muhali, masih terguncang oleh kejadian semalam. Aku tidak bisa tidur. Begitu mataku terpejam, aku seperti mendengar suara seseorang berbisik di telingaku, kata Subhan, suaranya serak. Aku lebih parah, sahut Jumidin. Aku bermimpi berada di dalam liang kubur, tidak bisa bergerak, lalu ada tangan yang mencakar dari dalam tanah. Muhali menarik napas dalam. Ini tidak bisa dibiarkan. Mungkin kita harus kembali ke makam dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mursalim menatapnya tajam. Kau gila? Setelah apa yang kita alami? Tapi kalau kita diam saja, gangguan ini bisa semakin parah. Meskipun ketakutan, mereka akhirnya sepakat. Mereka membawa lampu minyak, linggis, dan pisau kecil untuk berjaga-jaga. Malam itu juga, mereka kembali ke pemakaman. Begitu mereka tiba di bawah pohon asam Jawa, udara terasa lebih berat. Bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir yang menusuk. Lubang galian yang mereka tinggalkan masih menganga di sana. Muhali menyorotkan lampunya ke dalam lubang. Liang itu kosong. Mayat yang mereka lihat kemarin sudah tidak ada. Jumidin mundur beberapa langkah. Ini tidak mungkin. Mursalim tiba-tiba menahan napas. Dengar! Mereka semua terdiam. Dari dalam liang kubur yang gelap, terdengar suara. Bisikan lirih, bercampur isak tangis. Mata mereka membelalak saat tanah di dalam lubang mulai bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan makam itu dalam kegelapan. Malam itu, gangguan yang mereka alami semakin buruk. Pintu rumah Mursalim bergetar hebat, seolah ada seseorang yang mencoba mendobrak masuk. Di rumah Muhali, suara langkah kaki terdengar berputar-putar di dalam rumahnya, padahal ia tinggal sendirian. Subhan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Sementara itu, Jumidin hampir pingsan saat menemukan sepotong kain kafan basah oleh darah menempel di jendela rumahnya. Mereka tidak tidur semalaman. Malam ketiga, keesokan paginya, mereka kembali berkumpul dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Teror ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertanya kepada orang-orang tua di desa ini. Mungkin mereka tahu sesuatu tentang makam di bawah pohon asam itu, kata Subhan. Mereka akhirnya menemui seorang kakek bernama Haji Karim, orang tertua di kampung itu. Saat mereka menceritakan kejadian yang mereka alami, wajah Haji Karim berubah tegang.
Ia menggeleng pelan. "Kalian telah menggali di tempat yang seharusnya tidak boleh diganggu," katanya dengan suara berat. "Apa maksudnya, Kek?" tanya Muhali. Haji Karim menatap mereka dalam-dalam. "Dulu, sebelum kampung ini ada, di bawah pohon asam itu, ada seseorang yang dikuburkan secara tidak layak. Konon katanya, ia seorang pria yang mati dalam keadaan tidak wajar. Tubuhnya dikubur begitu saja tanpa prosesi. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia. Tapi setelah kejadian itu, setiap kali ada yang menggali di sana, selalu terjadi hal-hal aneh." Jumidin merasa lututnya lemas. "Jadi, mayat yang kita lihat kemarin itu bukan manusia biasa," potong Haji Karim. Malamnya, gangguan yang mereka alami semakin menggila. Di rumah Muhali, suara tangisan perempuan terdengar di seluruh sudut rumah. Di rumah Mursalim, bayangan hitam muncul di balik jendela, mengetuk perlahan dengan jemarinya yang panjang dan mengerikan. Di rumah Subhan, ada yang berbisik di bawah ranjangnya, bisikan yang memanggil namanya berulang kali. Dan di rumah Jumidin, seluruh cermin pecah sendiri, meninggalkan bayangan samar yang menatapnya dari dalam pecahan kaca. Malam ketiga itu, mereka semua mencapai batas ketakutan mereka. Seseorang atau sesuatu menginginkan mereka kembali ke makam itu.